Oke. Itu aja lah. Waktu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, ya kan? Menurutmu siapakah aku ini? Coba buka dulu sebentar. Saya lihat. Ya, boleh. Matius 16 ayat 15. Saya baca terjemahan literal. Matius 16 ayat, ya mulai ayat 13. Matius 16 mulai ayat 13 sampai dengan ayat 20. Ya, kita baca bergantian ya. Laki-laki baca ayat 13, perempuan 14, terus bergantian sampai ayat 20. Matius 16 ayat 13, 2-3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya pada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan engkau tidak akan menguasainya. Aku berikan kunci kerajaan. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia Mesias. Ya, jadi pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya kan? Yesus itu siapa kata orang? Terus mereka bilang, ini orang-orang nih bilang Yohanes Pembaptis. Loh, kok Yohanes Pembaptis? Karena waktu itu Yohanes Pembaptis sudah dipenggal. Dan Herodes juga percaya kan. Wah, ini jangan-jangan Yohanes Pembaptis bangkit lagi. Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, atau salah satu dari nabi, para nabi. Itu. Terus ini orang kalau melihat Yesus, ya, dia akan meleset, tidak sesuai, karena mereka hanya melihat dengan cara pandang manusia. Nanti ada orang muda yang kaya itu, waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang apa? Guru yang baik. Tuhan Yesus bilang, yang baik hanya Allah. Jadi tidak ada yang baik. Kalau kamu bilang baik, berarti kamu harus kenal bahwa sebenarnya aku bukan guru. Itu loh. Itu. Ada lagi nggak yang lain? Yang datang kepada Tuhan Yesus menurut pikirannya sendiri. Terus Yesus tanya, tapi menurutmu nih? Jadi kamu nggak bisa kenal Tuhan hanya dari kata orang. Karena kata orang itu tidak pas. Yesus tanya, menurutmu, aku ini siapa? Petrus jawab,
engkau ini Mesias, engkau ini yang diurapi, engkau ini yang menyelamatkan, anak Allah yang hidup. Engkau ini Allah yang jadi manusia, Allah yang turun di dalam daging. Terus Tuhan Yesus bilang, ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi nanti di bagian-bagian lain, saya tidak akan ngomong ini pengantar aja. Tuhan Yesus akan ngomong kalau tidak disingkapkan, kalau tidak dinyatakan. Jadi disingkapkan itu, ada tisu nggak sih? Atau apa ya? Tisu atau apa ya? Ya, ini disingkapkan itu sebenarnya dibuka. Ini loh, oh ini nggak bisa nutupin ya. Kain di mana sih? Kain orange di mana? Ada nggak? Coba satu tolong. Kain. Ya. Jadi disingkapkan itu gede banget gini. Kain yang sudah dijahit itu loh. Hah? Kain itu kan di sini kan Kak Oce? Kain yang buat ini loh. Ini kain apa? Ya. Kalau tadinya kamu nggak tahu ditutup di balik kain ini ada apa? Kamu tahu nggak waktu dia ditutup ini? Nggak tahu. Ada apa lagi? Ada macam-macam, ya kan? Jadi kalau kamu baca Alkitab, ada kata dulu itu rahasia. Maksudnya dulu itu ditutupi. Jadi ditutupi itu bukan nggak ada, tapi kamu nggak bisa lihat. Tuhan Yesus itu dulu belum dinyatakan, ditutupi. Itu misteri. Nanti bahasa itunya. Misteri itu ada, tapi masih ditutupi. Nah sekarang dalam perjanjian baru, apa yang dulu ditutupi, dibuka. Jadi kamu tahu, sekarang ada apa saja. Nah kalau kamu tidak dibuka sama Roh Kudus, kamu masih ditutupi oleh pikiranmu sendiri, oleh konsepmu sendiri. Makanya nyebut Tuhan Yesus, oh Yohanes Pembaptis, oh Elia, oh Yeremia. Ada lagi yang lain yang bilang percaya, oh Yesus ya dia nabi, oh dia guru yang agung, dia seorang pahlawan revolusioner. Nanti kalau kamu belajar teologi, ada perkembangan-perkembangan aliran-aliran yang mau menunjukkan siapa Yesus itu sebagai seorang manusia yang lahir di Palestina, di masa tertentu, di zaman tertentu. Dia itu adalah seorang tokoh revolusioner. Dia orang yang sebenarnya mau memimpin perlawanan terhadap penjajah Romawi dan semuanya. Karena dia cuma lihat dari pikiran manusia. Tidak disingkapkan oleh Tuhan, tidak dinyatakan, tidak diperkenalkan oleh Bapa. Tidak bisa. Gitu loh. Jadi kalau hari ini kamu duduk di sini dan kamu bisa percaya, dia itu Tuhan. Dia itu datang dari surga, ya kan? Sudah ada bersama dengan Bapa sejak dalam kekekalan, terus kemudian mengambil daging, jadi daging sama seperti kita. Jadi manusia itu sebenarnya mengambil daging. Jadi Tuhan Yesus itu berkuasa, ya kan? Tapi dia seperti pakai baju, bungkusnya daging. Waktu bungkusnya daging, orang lihat dagingnya. Padahal di dalamnya Allah yang berkuasa. Makanya Tuhan Yesus ngomong apa? Lebih baik aku pergi kepada Bapa. Sebab kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan mengirimkan Roh kepadamu. Waktu Tuhan Yesus pakai bungkus daging, kalau dia ada di pinggir danau di Galilea, dia tidak bisa ada di Yerusalem. Waktu dia ada di Bait Allah, dia tidak bisa ada di Nazaret. Gitu loh. Karena dia mengambil bungkus daging. Untuk apa? Supaya kita, tujuannya bukan, ini menurut saya nggak pas. Nanti kalau kalian belajar teologi kontekstual apa-apa, banyak orang pakai dasar itu inkarnasi sebagai, bukan. Tuhan itu jadi daging, supaya daging kita ini nanti dibayar sama dia. Karena daging kita tidak bisa mengikuti kehendak Allah. Adam belum jatuh dalam dosa, ya kan? Cuman dikasih larangan satu, jangan makan buah itu, dimakan. Apalagi kita sudah jatuh dalam dosa dan dikasih hukum Taurat, bisa nggak ngikuti? Pasti tidak bisa.
Jadi tujuan hukum Taurat apa? Menunjukkan supaya manusia itu tahu bahwa dia tidak bisa mengikuti kehendak Allah. Waktu kamu tidak bisa mengikuti kehendak Allah, kamu akan frustrasi dan putus asa dan minta pertolongan Tuhan. Kamu bilang, Tuhan tolongi, ternyata tidak bisa. Tapi manusia tidak sadar, nggak ngerti itu. Gitu loh. Ya. Jadi kalau tidak disingkapkan oleh Tuhan, kita nggak bisa kenal. Itu masih tetap terselubung. Orang-orang Yahudi sudah lihat dia, orang-orang Yahudi berdoa untuk lawatan. Orang Yahudi berdoa untuk kelawatan loh. Mereka menantikan Mesias loh. Mereka menantikan anak Daud yang dijanjikan itu loh. Mereka menantikan. Sampai sekarang. Karena waktu Yesus datang mereka tidak bisa mengenali. Waktu Yesus datang mereka punya konsep sendiri. Harusnya Mesias itu kayak gini. Harusnya kayak gini. Harusnya kayak gini. Nggak bisa. Gitu loh. Sama waktu kamu mengharapkan revival terjadi, mengharapkan Tuhan menolong hidupmu, mengharapkan Tuhan bekerja atas hidupmu, kamu jangan punya konsep sendiri. Harusnya seperti apa? Enggak. Gitu loh. Terserah dia. Coba orang Israel waktu berhadapan dengan Laut Merah, ya kan? Dan kemudian pasukan Firaun di belakang. Saya pernah nanya ini, waktu ngisi retreat anak-anak. Menurutmu nih, kamu akan lakukan apa ketika ada laut di depan dan ada tentara musuh di belakang? Bikin perahu, bikin kapal, atau kita belajar perang supaya kita belajar pokoknya macam-macam. Oke, saya bilang, berapa lama dibutuhkan membuat perahu untuk 2 juta orang? Oh, 2 juta orang. Itu, iya, 2 juta orang mau nyebrang, di depannya laut, di belakangnya musuh. Dikepung. Gimana? Apa yang bisa dilakukan? Kamu mengharapkan apa? Pertolongan seperti apa? Waktu Tuhan Yesus makanya tanya murid-muridnya, orang sebanyak ini ya, tolong dikasih makan. Guru, kita punya uang 200 dinar aja, tidak akan cukup. Bagaimana mungkin? No itu. Selalu pakai pikirannya sendiri. Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang apa? Dia tahu dia mau melakukan apa, tapi dia cuma mau ngetes mereka. Coba kamu, cara berpikirmu, caramu bertindak itu, ngikutin Tuhan atau ngikutin konsepmu sendiri. Ya, kamu harus ingat janji Tuhan untuk kita. Pelayanan anak-anak muda itu supranatural. Supranatural gimana? Di atas yang natural. Ini sebenarnya istilah yang super, gitu ya. Itu melampaui. Di atasnya yang natural. Apa sih yang natural? Yang alami. Yang alami apa? Ya, semua bisa dilihat. Ya kan? Bisa diraba, bisa didengar, bisa dirasa, bisa diraba. Sudah dilihat, diraba, indera kita apa lagi? Lihat, dengar, dirasa, iya sih, bau kok, ya kan? Hidup. Ini yang alam. Makanya cara pengobatan, kalau kamu mau tahu medis, itu alami. Misalnya ada benjolan, ya dia harus dipotong, dibuka, diambil, ya kan? Terus kemudian ditutup lagi. Betul dong, cara mengeluarkan. Tapi kalau mujizat, seperti yang Kak Nathan tadi kesaksian, ya nggak dibedah, masa ditumpangi tangan hilang? Gitu. Apa hubungannya? Gitu loh. Nah itu di atas yang natural. Jadi hidup bukan hanya yang natural. Kalau kamu makan sayur, kemudian pencernaanmu jadi baik, ya betul. Wajar. Yang itu jangan ditinggalkan. Ya kan? Makanya Rasul Paulus bilang latihan badani ada gunanya, tapi terbatas. Hanya untuk hidup sekarang ini. Tapi perlu enggak? Perlu. Tapi jangan sampai berlebihan. Gitu loh.
banyak orang merawat tubuhnya untuk memuaskan keinginannya. Itu firman Tuhan. Ya pakai skincare boleh. Secukupnya. Bukan sampai semua fokusnya skincare. Ya dong. Sampai semua dilakukan apapun, sampai tidak ada. Bukan. Cukup aja. Perlu kita tinggal di Indonesia, sinar matahari banyak, pakai sunscreen. Oke. Kulit kering pakai pelembab, itu paling normal. Dipakai supaya tidak kena kanker kulit. Bukan jangan dipakai supaya wajahmu jadi putih, yang lain tetap coklat. Gitu loh. Jangan pakai pemutih-pemutih, pasti itu tidak sehat. Pakai yang normal supaya kamu tidak kena kanker kulit, karena memang sinar matahari banyak banget. Pakai sunscreen yang SPF-nya 50 plus supaya tahannya berjam-jam. Gitu. Kalau kamu di tempat terbuka, tambahin lagi setiap berapa jam. Kok ngerti Papi? Ya saya belajar. Gitu. Gitu. Ya. Yang penginjil jalan kaki, tolong Kak Devi olesi sunscreen dulu sebelum mereka, ya kan? Menyembah di sana, di mana bukit itu pakai sunscreen, pakai topi. Oke, bukan karena kita centil gitu, bukan. Karena memang sinar matahari itu berlebihan, dia bisa kanker kulit, gitu loh. Gitu. Pakai yang seperti itu, kulit kering dengan semua pelembab yang oke, gitu. Ya, oke, gitu. Nyarankan itu. Tapi tidak berlebihan, tidak sampai fokus di situ. Nanti berkat bertambah banyak, kamu jadi fokus ke situ. Ini harus dilakukan, ya kan? Tapi jangan merawat tubuhmu memuaskan keinginannya. Kamu lihat tuh tren itu, orang yang operasi plastik itu, dia seperti nggak bisa berhenti loh kecanduan. Karena dia merasa kurang terus, gitu. Jadi boleh nggak? Boleh secukupnya, gitu loh. Untuk kesehatan, untuk keperluan yang seperti itu, boleh. Gitu. Nah, sekarang saya ngomong ini, yang dianggap orang supranatural itu karena sebenarnya pengaruh dari pandangan Barat yang menganggap hidup itu ya cuma yang natural. Gitu. Nanti ada masa saya ngajar di sini. Empirisisme dan semuanya. Pokoknya kalau tidak bisa dilihat, kalau tidak bisa dihitung, kalau tidak bisa itu semua, tidak ada. Nah makanya kemudian mereka bilang semua yang lain yang tidak bisa kelihatan, yang tidak bisa diraba, didengar itu sebagai supranatural. Padahal kalau kita lahir baru di dalam Tuhan Yesus, yang dilahirkan baru bukan yang kelihatan, bukan yang bisa semua ini, tapi yang tidak kelihatan, gitu loh, yang roh. Dan itu yang natural, yang alami. Harusnya manusia alami itu bukan hanya ini. Alami itu yang di dalam roh. Gitu. Rohmu itu harusnya yang utama. Bukan yang ini. Bukan yang alami. Coba, pelan-pelan. Kalau kamu menghadapi masalah, apa yang pertama kali bagaimana cara kamu menanggapi masalah itu? Itu menentukan kamu bisa tahu kamu masih natural atau sudah supranatural. Misalnya apa? Gimana? Oh. Ya. Oke, jadi misalnya ada masalah, terus kamu harus cari teman. Ya, itu. Oke, ada lagi. Kalau nggak ada uang, ini saya dengar saksian satu orang. Dia ngomong gini, Pak, saya dulu Pak, kalau nggak ada uang tuh saya gini, saya bisa nipu siapa ya? Bukan cari utangan loh. Masih mending cari utangan. Saya bisa pinjam uang siapa? Bukan. Saya bisa nipu siapa ya? Bayangin. Sampai kayak gitu. Gitu loh. Saya bisa pinjam siapa? Saya bisa hubungi siapa? Saya bisa minta tolong siapa? Nah, kamu tahu nggak firman Tuhan? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berarti cari pertolongan manusia itu natural. Semua orang juga begitu. Kamu mengasihi orang yang baik kepadamu. Natural. Ya kan? Makanya pengampunan itu supranatural. Karena kalau natural, kalau orang baik sama kamu baik sama dia. Ya dong. Dia bilang, Tuhan Yesus apa? Pemungut cukai pun begitu.
ya kan? Sama orang yang baik sama dia, sama kerabatnya, sama orang yang dekat sama dia, dia baik. Tapi kalau kamu bisa mengampuni orang yang menganiaya kamu, itu supranatural. Orang kan bilang aneh kamu. Orang akan bilang kamu harusnya kamu lawan itu, kamu pukul balik. Kok kamu ampuni? Pengampunan itu supranatural. Kalau kamu punya uang, kamu pikirkan bagaimana supaya uangmu bertambah banyak, bagaimana supaya kamu bertambah kaya, bagaimana supaya kamu punya lebih banyak, bagaimana supaya kamu berkembang, itu natural. Tapi kalau kamu punya berkat, dan kemudian kamu bertanya, Tuhan ini untuk apa? Ini untuk siapa? Apa yang harus dilakukan? Ini benih atau roti? Itu supranatural. Itu loh. Orang tidak natural. Orang kalau dimaki-maki dia membalas maki itu natural. Nggak usah diajari. Ya kan? Nggak usah diajari. Nah, supranatural itu berarti hidupnya bukan berdasarkan apa yang dilihat, diraba, didengar, dirasa, cium. Tapi berdasarkan roh. Roh yang di dalam itu, rohmu itu. Nah, harusnya yang dianggap orang supranatural tadi, itu natural buat kita yang ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Cara hidupnya bukan pertama-tama dari apa yang dilihat. Tapi dari apa? Coba buka dulu. Dua Korintus 5 ayat 7. Dua Korintus 5 ayat 7. Ya, oke, baca bersama 2-3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya itu seperti apa? Baca nanti Ibrani 11. Ada deretan orang-orang yang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena percaya akan suara yang dia dengar dari Tuhan, Abraham meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya. Dia pergi ke tempat di mana tidak tahu mau menuju kemana. Bayangin. Sudah disuruh pergi, tidak dikasih tahu kemana. Dasarnya apa kok dia pergi? Kalau dasarnya diberitahu, Abraham nanti di sana akan begini. Bukan. Dasarnya percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Melihat ya Abraham? Tidak. Bahkan nanti Ibrani mengatakan begini. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Maksudnya penggenapannya. Janji Tuhan pada Abraham apa? Keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasti di laut. Anaknya satu. Gitu. Tapi digenapi nggak di Abraham? Digenapi. Satu secara jasmani. Nanti dia melahirkan Ishak. Ishak punya anak, Yakub dan Esau. Yakub jadi Israel, jadi bangsa sampai hari ini, ya kan? Nanti yang dimaksud keturunanmu, kalau kata Paulus, adalah Yesus, bukan Ishak. Sebenarnya janji itu profetik, nubuatan ke depan. Dan sekarang, berapa jumlah orang yang percaya kepada Tuhan di seluruh dunia? Berapa ratus juta. Itu penggenapan janji. Tapi Abraham melihat nggak waktu itu? Belum. Tapi dia percaya. Nanti lihat lagi Ibrani 11 itu. Itu deretan orang-orang yang hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Setelah kamu percaya, kamu akan melihat. Kalau janjinya itu tentang sesuatu yang besar, bisa jadi dia tidak melihat. Saya ingat saksian, saya lupa urut-urutannya, tapi satu orang ini, guru sekolah minggu di satu desa, selama hidupnya, dia hanya memenangkan satu anak sekolah minggu. Satu anak sekolah minggu ini, kemudian ketika dia bertumbuh, dia menjadi seorang penginjil. Dan sebagai seorang penginjil, dia kemudian berkhotbah di depan sekian juta orang sampai hari hidupnya, namanya Billy Graham. Tapi ada sebelumnya, ada satu orang guru, yang waktu Tuhan bilang, pergi ke situ, beritakan Injil, layani dengan setia. Ternyata yang bertobat cuma satu anak sekolah minggu.
Gitu. Tapi kalau satu anak sekolah minggu seperti Billy Graham, berkhotbah di sekian ratus juta orang dan sekian puluh juta orang bertobat, ya kan? Apakah orang itu tidak dihitung? Waktu Tuhan bilang, aku akan janjikan lawatan terjadi. Bagiannya dia apa? Mungkin dia tidak khotbah di depan. Mungkin dia berdoa di belakang. Dan waktu itu terjadi orang tidak tahu siapa dia. Tapi apakah dia tidak terima upahnya dari Tuhan? Itu loh. Itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu kehidupannya supranatural. Gitu loh. Nah, percaya itu bukan di pikiran. Percaya bukan di perasaan. Percaya itu di roh. Jadi kalau yang kamu dengar itu bukan firman, yang kamu dengar itu bukan kebenaran, itu hanya akan jadi informasi tambahan. Kalau yang kamu dengar itu sesuatu yang bersemangat, mungkin hatimu jadi bersemangat, tapi tidak timbul iman, dan terjadi apa? Ya, hidup yang menurut dunia supranatural, sebenarnya kalau kamu di dalam Kristus itu natural. Jadi natural itu apa sih? Ya alamiah. Lapar, natural nggak? Natural dong. Kamu nggak harus diajari toh. Lapar ya kamu ya. Kalau nggak lapar nanti kamu nggak makan loh. Kalau nggak makan nanti kamu sakit. Sakit lama-lama mati. Kalau kamu haus, kamu harus haus loh. Kalau nggak haus nanti kamu nggak minum. Kalau nggak minum terganggu nanti ginjalmu ini semua. Gitu. Bernafas ya, tolong ya, jangan lupa bernafas semua di sini ya. Ada nggak yang gitu? Nggak ada. Gitu. Karena itu natural. Gitu. Nah sekarang kamu percaya. Contoh paling sederhana. Waktu dengar seperti waktu liburan kemarin, nanam sawi tapi terlambat. Secara natural menurut petani tidak akan panen pada waktu KPLT. Natural. Ya dong. Karena tanaman itu anak ayam berapa sih? 21 hari ya. Dirami ya, telur ayam. Sawi misalnya tumbuhnya 5 minggu. Itu ada masa tumbuhnya. Kalau jahe dipanen berapa bulan? Tomat 3 bulan. Natural. Gitu. Natural itu. Gitu. Tapi natur kita yang baru, yang alamiah yang baru itu di roh. Jadi waktu yang natural bilang, nggak bisa nih. Kalau kamu natural, iya memang nggak bisa, terlambat kita. Mau apa? Tapi kalau naturalmu itu di roh, atau kita sebut aja supranatural, bisa. Kenapa? Ya kalau kamu punya iman, kamu pernah dengar firman, air jadi anggur. Air jadi anggur. Memang kalau biji anggur kamu tanam ke dalam tanah, kamu sirami, hujan turun, terus dia tumbuh sekian bulan, tumbuh rantingnya, tumbuh daunnya, tumbuh buahnya dipanen, buah anggur itu diperas, ya kan? Keluar airnya kan? Terus nanti difermentasi, disimpan sekian bulan atau sekian tahun, dia jadi anggur. Air jadi anggur, tapi berapa tahun? Tapi bagaimana mungkin air baru dituangkan ke dalam bejana, begitu dicedok jadi anggur. Gitu loh. Nah, kalau kamu tidak pernah dengar cerita kesaksian pengalaman iman seperti ini, waktu kamu dengar sawi tuh ditanam tapi terlambat. Oh ya sudah, nanti kita beli di pasar aja lah, dipakai untuk yang lain. Pohon itu berbuah pada musimnya. Itu udah baik. Ada yang udah musimnya nggak berbuah, ya kan? Gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Oh ya wajar. Kadang ada yang berbuah banget. Bukan. Harusnya pohon itu berbuah dan berbuah pada musimnya. Tapi kalau kamu baca kitab Wahyu nanti, ada pohon yang berbuahnya setiap bulan. Dan misalnya saya pernah dengar kesaksian, bagaimana di tempatnya Bill Johnson, di dekat tempat doa mereka yang 24 jam, ada pohon bunga yang berbunganya sepanjang tahun, padahal pohon itu harusnya berbunganya setahun sekali. Kenapa? Yang ngomong ada bocoran surga. Karena dia di dekat tempat doa 24 jam. Waktu hadirat Tuhan kuat dengan itu semua.
Dia ikut terradiasi oleh itu. Jadi dia tidak ikut lagi hukum natural, ikut yang supranatural, gitu loh. Makanya Tuhan Yesus ngajarin, berdoa, Bapa kami yang di surga. Supaya kamu tahu kamu tidak hanya punya Bapa di dunia yang natural. Yang dia bilang Bapamu yang jahat aja tidak akan memberi. Apalagi Bapamu yang di surga. Gitu. Supaya kita berdoa apa? Jadi kehendakmu, datang kerajaanmu, dimuliakan namamu di bumi seperti surga. Dia kepengen yang supranatural ini terjadi di dunia yang natural. Supaya hidupmu seperti di surga. Nah kalau kamu tidak pernah tahu, tidak pernah dengar di surga seperti apa, ya kamu anggap hidup yang di dunia seperti ini ya udah oke. Misal, karena sebelumnya waktu itu saya tinggal di Belanda beberapa bulan. Waktu saya datang ke Inggris, saya bandingkan standar itu dengan Belanda. Wah ini nggak kayak di Belanda nih. Di Belanda, satu kartu, saya nggak bawa, satu kartu untuk naik itu, kamu bisa tap. Jadi misalnya saya dari sini naik tram. Tram itu berhenti, jalannya pelan-pelan, jalannya di atas tanah. Ya. Nanti stasiun tertentu saya turun, saya ganti naik metro. Metro itu seperti sekarang di Jakarta MRT underground di bawah tanah. Jalannya lebih cepat tapi di bawah tanah. Bayarnya lebih mahal. Jadi dia bisa berhenti stasiun tertentu, naik turun, naik metro. Saya pindah kemana, turun lagi, saya naik bis. Satu kartu yang sama, di Inggris nggak bisa. Pindah kota, ganti. Ada nggak harus bayar cash kadang nggak dikasih kembalian. Nggak ada di Belanda. Semua satu kartu, di tap, pindah kota manapun, bisa dipakai seluruh Belanda. Enak banget kan? Makanya saya bandingkan. Terus di Belanda, jalannya datar semua. Sepeda di mana-mana, naik sepeda, pergi kemana-mana. Di Belanda, orang Indonesia banyak sekali. Dari 16 juta penduduk Belanda, 400.000 adalah keturunan Indonesia. Banyak dong, dari 16 juta ada 400.000. Jadi kamu pergi ke stasiun, pergi kemana, pasti dengar orang ngomong bahasa Indonesia. Toko Indonesia, itu di mana-mana. Supermarket yang biasa aja jual peyek, jual bumbu babi kecap, jual kecap manis, itu di supermarket Belanda bukan cuma di toko Indonesia. Gitu. Jadi di Belanda seperti di Indonesia. Ya kan? Waktu saya ke Inggris, saya bandingkan itu. Tapi kalau kamu nggak pernah situ, waktu mami ikut Inggris, dia bingung, kenapa suami saya mengeluh terus? Karena dia bandingkan Inggris dengan Indonesia, ya jauh lebih baik lah. Gitu. Tapi waktu saya lihat keteraturan, apa semua, di Belanda, saya lihat di Inggris nih, kok agak kacau juga ya, kok nggak terlalu tertib ya, kok sistemnya kok belum jalan ya, kok gitu-gitu semuanya, dan itu semua. Gitu. Menurut saya waktu di sana, mudah sekali mengakses itu semua, meskipun mereka tidak pakai bahasa Inggris semua, ya kan, tapi semua informasi pakai bahasa Inggris. Misalnya kamu udah tinggal di Belanda, kamu tinggal di Jerman. Di Jerman semua pengumuman dalam bahasa Jerman, semua informasi dalam bahasa Jerman. Di Belanda semua dua bahasa. Jadi sebenarnya kalau kamu bisa bahasa Inggris, kamu masih bisa hidup. Bergaul nanti pasti pelan-pelan perlu ya. Tapi kamu hidup secara formal, orang-orang ditanya mau jawab. Kamu ke Perancis, kamu ke Jerman, kamu ke Italia, kamu ajak ngomong bahasa Inggris, belum tentu mau jawab loh. Saya pernah ke Belgia, tanya orang, nggak mau jawab. Kamu harus ngomong bahasa Perancis atau bahasa Belanda kalau di Belgia. Baru mereka mau jawab. Nggak mau jawab. Di Jerman, ya itu saya ketemu orang baik. Saya tanya nggak bisa bahasa Inggris, penjaga stasiunnya karena tiba-tiba kereta yang saya naiki mau ke Jerman harus pindah di stasiun kecil. Padahal saya beli tiket lebih mahal supaya tidak pindah. Kenapa nggak pindah? Supaya saya nggak bingung, nggak tersesat, ya kan? Gitu. Mendadak, saya komplain ke kondektornya, bilang, gini aja, gimana? Turun di situ saya tanya, keretanya di peron yang mana? Kapan ini kereta ganti saya? Nggak bisa jawab dia. Tapi baik, waktu keretanya datang dia nyari saya, dia bilang di Jerman aja. Itu tidak bisa. Pasti kalau bisa mau pasti dia ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau di Belanda, kamu nyasar, kamu ketemu, pokoknya orang lulus SMA ke atas pasti dia bisa ngomong bahasa Inggris. Meskipun tidak lancar ngomong sehari-hari, kamu tanya pasti mau jawab. Di stasiun mau ngasih informasi di mana-mana. Orang kamu tanya, dia mau jawab. Saya membandingkan karena saya sudah lihat sesuatu yang lebih baik. Makanya pakai standar. Standar misalnya.
Kalau kamu pergi ke tempat wisata di Inggris, wah alam itu bagus. Itu parkirnya jauh di sana, supaya tidak merusak tempat wisata itu, yang alam itu. Tebing itu semua. Saya sampai pakai, ini kalau di Indonesia, ini ada Indomie, ada mie ayam, ada cilok, ada es potong. Udah jual macam-macam tuh di dekat sini, siomay. Wah, semua udah bikin lapak semuanya. Di sana enggak, parkir aja jauh, kita jalan kaki dulu. Supaya tempat itu tidak tercemari, enggak banyak sampah, enggak itu. Cuman ada satu kantin nanti. Jualnya apa? Sandwich, roti lapis, situ, kentang goreng, sama minum teh, kopi, sama soft drink. Udah. Wah, ini kalau makan mie ayam lihat pemandangan kayak gini kan enak banget ya. Saya bilang, waduh, teh poci ya kan, waduh, nggak ada. Gitu. Nah, kenapa kamu bisa membandingkan itu? Karena kamu tahu sesuatu yang lebih. Gitu. Ya kan? Waktu pulang ke Indonesia, kenapa kacau sekali? Saya pulang dari Belanda, Jakarta, aduh, kredit, macet begini dan karuan, semua orang langsung. Setelah sekian bulan hidup dengan semua yang serba teratur, tertib, tenang. Saya waktu mau nyebrang di Belanda, kita kalau nyebrang di Indonesia nih ya, lihat mobil dari jauh, kita tunggu sampai mobil itu lewat atau dia pelan, ya kan? Karena kita takut ditabrak. Cara yang sama saya terapkan di Belanda. Saya tunggu di pinggir jalan, mobil lewat, mobilnya malah berhenti, nunggu saya nyebrang. Itu karena prioritas kepada yang lemah. Itu, yang betul itu. Tapi karena kebiasaan puluhan tahun di Indonesia takut ditabrak, ya saya nunggu sampai dia lewat. Dia nggak mau lewat, dia tambah pelan. Bahkan waktu saya nak nyebrang dia berhenti. Salah kan, harusnya saya nyebrang aja, dia pasti akan ngerem. Gitu. Apalagi kalau ada yang namanya zebra cross, pasti itu prioritas. Jadi begitu ada orang di zebra cross, dia pasti akan ngerem dari jauh. Saya pastikan. Dulu saya nggak ngerti, saya tunggu. Duh, gimana sih? Kok dia malah berhenti? Bingung saya, kok dia berhenti? Oh iya, itu lama-lama ya, saya pokoknya gitu. Ya jangan terus jarak dekat kamu gitu orang. Tapi begitu kamu di pinggir jalan, dia lihat mau nyebrang, pasti dia mengurangi kecepatan dan bahkan berhenti. Itu yang terjadi. Kamu akan pulang ke Indonesia dan namanya reverse culture shock. Oh Indonesia kayak gini ya? Indonesia padahal tadinya kayak gitu ya. Nah waktu kamu ngalami surga, waktu kamu kenal Tuhan, waktu kamu tahu kebenaran, bahkan seperti Rasul Paulus dibawa ke surga, seperti Yesaya lihat Tuhan, seperti Musa ditunjukin contoh yang dari surga, dia akan bilang this world is not my home. Dia tidak akan pernah kerasan di dunia sampai kapanpun. Dia akan merindukan surga. Karena dia tahu, kayak Rasul Paulus, ini penderitaan ringan nanti hasilnya kemuliaan kekal. Karena dia sudah lihat, dia sudah nyicipin surga. Dia ngomongnya, aku didesak dari dua pihak. Ya kan? Sebenarnya aku pengen balik ke surga, karena itu jauh lebih enak. Tapi kalau aku masih diberi kesempatan hidup, berarti aku harus kerja, memberi buah. Sampai waktunya aku pulang kembali ke sana. Gitu. Nah kalau orang terlalu kerasan di dunia, ini bukan orang menyerah, terus kemudian mau bunuh diri. Bukan. Tahu di sana ada kehidupan yang lebih baik. Dia akan hidup tidak hanya berdasarkan yang natural. Dia akan ngerti, ya kan? Surga jalannya aja dari emas. Tuhan Yesus ngomong apa sama murid-muridnya? Kok kamu ngomongin tentang roti? Waktu dia ngomong tentang ragi orang Farisi, dipikir mereka, wah Tuhan tuh ngomong tentang ragi karena kita nggak punya roti. Kamu ini loh, barusan lihat mujizat 5 roti 2 ikan, buat memberi makan berapa? 5.000 laki-laki. 7 roti buat berapa? 4.000 orang. Kok kamu masih ngomongin tentang roti? Roti itu harusnya nggak usah diomongin. Kenapa? Loh, kamu hidup, kamu punya Tuhan, yang kalau kamu rotimu cuma 5, itu aja bisa berlipat-lipat kali ganda sampai untuk orang sekian ribu. Kok kamu ngomongin roti? Kalau kamu punya tepung segenggam dan minyak sedikit, bisa untuk bertahan hidup, tidak habis selama masa kekeringan. Gitu loh. Kalau kamu nurut sama Tuhan, diperintahkan ke tempat yang Tuhan mau, bahkan burung gagak pun bisa disuruh membawa daging, itu kan supranatural. Burung gagak kok bawa daging, ya harusnya dimakan sendiri dong. Orang pelit kok memberkati orang, nanti kamu akan ngalami bahwa orang yang pelit banget dipakai Tuhan untuk memberkati hidupmu. Itu baru supranatural. Kalau orang murah hati ya biasa. Nah itu supranatural. Gitu loh.
Jadi kamu harus kenal Yesus itu bukan hanya dari kata orang. Karena kata orang tentang Yesus hanya yang natural. Bagaimana supaya tahu? Harus Roh Kudus menyingkapkan. Berarti kamu harus minta. Kalau kamu pakai kebenaran diri sendiri, merasa belajar, tahu, oh Yesus, iya, oh gitu. Nggak bisa. Minta namanya Roh Wahyu. Penyingkapan. Supaya Tuhan buka. Nanti dia buka. Kamu tahu, oh sebenarnya ada ini. Oh sebenarnya ada botol. Oh di dalamnya ada handphone. Oh di dalamnya. Gitu. Harus Roh Kudus yang membukakan. Menyingkapkan. Makanya dia namanya Roh Pewahyuan. Roh yang menyingkapkan yang tertutup, yang terselubung itu loh. Ada nggak sebenarnya? Ada. Tapi kalau dia hanya lihat Tuhan Yesus yang seperti dia hidup di dunia, bungkusnya daging. Waktu bungkusnya daging, orang itu lihat bungkusnya. Dan kamu dan kita akan meleset waktu lihat itu. Makanya harus minta Roh Kudus menyingkapkan sebenarnya siapa. Sebenarnya ini yang diurapi. Sebenarnya ini anak Allah yang maha tinggi. Sebenarnya dia ini yang menciptakan seluruh semesta. Sebenarnya dia ini yang olehnya semua kita ini ada karena dia. Dia ini sebenarnya, kalau kamu baca Yohanes, lain dari awal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia udah ngomong, Yesus ini yang menurut orang adalah guru, adalah rabi, adalah nabi. Bukan, dia itu firman Allah, kekal, ada. Yohanes. Yang lain nggak ngomong gitu. Yang lain ngomong dengan yang natural dulu. Silsilah, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Yohanes langsung ngomong. Sebenarnya, nih ya, kalau kamu disingkapkan Tuhan, kamu tahu dia itu firman. Dia itu yang kekal, dia itu Allah. Gitu. Nah kalau kamu ngerti itu, kenal itu, ya hidupmu tidak lagi berdasarkan apa yang, ya, gitu. Yang kelihatan terbatas. Sehebat-hebatnya yang kelihatan dia tetap terbatas. Nah, makanya bersyukur. Tuhan Yesus ngomong orang kaya susah masuk kerajaan Allah. Karena masih banyak hal yang kelihatan yang dia bisa andalkan. Ya dong. Kalau dia sakit, berobat, langsung terbang ke Singapura, langsung dibawa ke Amerika, langsung operasi di Jerman, bisa. Semua aksesnya ada. Tanya Tuhan dulu enggak? Belum tentu. Bahkan seringkali tidak. Waktu semua dokter bilang tidak ada obatnya, tidak ada harapan hidup, baru biasanya dia cari Tuhan. Nah kalau kamu tidak punya semua itu kan lebih cepat cari Tuhan. Apakah ngomong miskin aja? Bukan. Yang kata dunia supranatural itu harus jadi sesuatu yang natural buat kamu. Hidupmu itu bukan yang kelihatan, yang kamu raba, yang bukan. Tapi apa yang di roh. Yang di roh ini apa? Semua yang dikatakan Tuhan tentang kita. Sama seperti Tuhan ngomong kepada Abraham. Sama seperti Tuhan ngomong kepada Daud. Coba buka dulu Ibrani 11. Jadi yang dibilang orang extraordinary, ya, luar biasa, itu harusnya hal biasa buat kita. Oke. Ya, coba perhatikan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasarnya apa? Iman. Buktinya apa? Iman. Gitu loh. Dasarnya apa? Percaya pada apa yang dikatakan Tuhan. Buktinya apa? Ya percayaanmu itu jadi buktinya. Sebab oleh karena kepercayaan telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena percaya kita mengerti
alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Coba ini dulu contohnya. Ya. Kenapa kok dia mempersembahkan ternak, domba, ya kan? Dan bukan hasil panenan. Dasarnya apa? Iman. Karena Tuhan ngomong begitu dan dia lakukan. Ya kan? Iman kan timbulnya dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Waktu firman berbicara, nah korban yang aku suka itu adalah binatang, korban bakaran. Ya dia persembahkan itu. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian padanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Jadi persembahan itu, makanya saya sering ngomong, bukan masalah jumlahnya, tapi masalah ketaatanmu. Gitu loh. Belajar mempersembahkan dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu. Tanya makanya terus. Karena kalau tanpa iman, ya nanti akan ada teguran-teguran terhadap mereka mempersembahkan itu ritual agamawi, ya kan? Semua dikasih. Tetap dilakukan, ya kan? Tapi tanpa iman. Ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nih, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Loh, iman itu selalu terkait dengan sesuatu yang belum kelihatan. Kalau belum sudah kelihatan tidak perlu iman. Ya dong. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan. Kalau sudah hujan terus, kalau sudah lebat, air mulai tergenang di mana-mana, orang bikin perahu, orang bikin bahtera, wajar dong. Tapi kalau panas, gak pernah ada hujan, terus dia bikin itu, mana banjirnya? Mana? Kenapa kok kamu bikin itu? Kenapa kok kita berdoa setiap minggu? Di tempat ini berdoa untuk kota Salatiga, berdoa untuk kebangunan rohani, minta sudah bertahun-tahun. Sejak Januari 2020 waktu Tuhan bilang gelombang baru akan datang. Siapkan landasan, siapkan teriak, siapkan sekarang untuk bisa selancar. Supaya ketika gelombang datang kamu tidak dihanyutkan, tapi kamu berselancar di atas gelombang. Dengan cara apa? Karena gelombang itu terjadi di roh. Jadi rohmu disiapkan. Itu Januari 2020 Tuhan mulai bicara waktu kita doa puasa. Waktu itu. Sudah lihat? Belum. Tapi percaya waktu Tuhan bicara. Dipersiapkan. Kalau tiba-tiba, wah anak-anak muda bangkit itu semua orang, wah iya nih, ini kebangunan anak muda terlambat. Sudah tidak pakai iman itu, sudah lihat. Semua orang yang menghitung pakai pandemi bilang waktu itu 10 tahun kita belum pulih. Tapi Tuhan bilang, orang-orang muda akan berkumpul di lapangan stadion seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan berkumpul aja nggak boleh waktu itu. Iman, bukan lihat dengan itu. Bukan memperhitungkan itu aja. Enggak, kalau Tuhan ngomongnya apa? Ini beda ya dengan kamu berani-berani sendiri. Nekat, beda-beda. Iman ada dasarnya. Dasarnya adalah perkataan Tuhan. Nah perkataan Tuhan datang kepada kita lewat firman, lewat rema, lewat nubuatan, lewat penglihatan, lewat mimpi, dikonfirmasi terutama untuk hal besar, ya kan? Dia akan bicara, gitu loh. Supaya iman timbul, supaya kamu percaya, supaya kamu hidup dengan itu, karena dia memberi tuntunan. Gitu. Ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusaka, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Coba, kamu masukin Google Map, itu kan menentukan tujuan supaya tahu arahnya kan. Ini nggak ada, tujuannya nggak dikasih tahu, berangkat Abraham. Kemana? Ikuti. Berarti dia harus ikuti tuntunan yang segar setiap hari loh. Ya dong. Belum dikasih tahu bahwa nanti dia tujuannya. Kalau
Nathan, tolong pergi ke Cirebon. Dia masih Google Map, Cirebon dia. Nggak akan dia pergi ke Nganjuk, ke Kediri, ke Malang. Karena dia mau ke Cirebon, itu ke barat, bukan ke timur. Gitu loh. Pasti dia akan lewat Semarang, pasti dia akan lewat Kendal, pasti dia akan lewat Pekalongan, sampai ke Cirebon. Gitu. Tapi ini dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Coba bayangin. Dasarnya apa? Iman. Percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak melihat. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di satu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. Tahu apa yang ditulis dalam kitab Wahyu? Yerusalem baru, Yerusalem surgawi, kota surgawi turun dari surga. Bayangin, Abraham sudah menunggu itu. Kita di perjanjian baru masa tidak menanti-nantikan yang sama? Abraham lihat pakai iman, waktu Tuhan Yesus belum datang aja, dia udah menantikan itu yang masih lebih jauh lagi. Karena iman, ia juga dan Sarah peroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itu sebabnya maka dari satu orang malah orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ini lihat ayat 13. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh yang dijanjikan, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Apa sih yang dijanjikan itu? Tuhan Yesus sebenarnya. Mereka kan lihat dari jauh aja. Nanti waktunya itu akan diturunkan. Itu nanti waktunya akan digenapi. Nanti waktunya akan disingkapkan. Ini ayat 15. Ayat 14 dulu. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup punya kesempatan untuk pulang ke situ. Jadi kalau Abraham mau balik lagi ke kampungnya masih bisa nggak? Masih. Gitu. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji, rela mempersembahkan anak yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman. Tuhan bilang dari Ishak itu karena punya Ismail kan. Tapi Ismail disuruh ngusir karena bukan yang menerima janji. Yang menerima janji Ishak. Kok disuruh mengorbankan? Iman itu percaya. Bahkan kalau dia dikorbankan pun Tuhan bisa membangkitkan. Itu iman. Bukan karena oke aku korbanin aja nanti Tuhan bangkitin. Bukan karena disuruh Tuhan. Dasarnya itu karena perkataan Tuhan. Karena firman Tuhan. Ya, saya ulangi apa yang Pak Adi sampaikan. Bukan di sini waktu ngobrol di meja makan. Tuhan itu namanya firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Kalau kamu ketemu firman. Ya kan? Kalau kamu mau cari Tuhan, kamu harus sampai dapat firman. Itu Pak Adi. Maksudnya apa? Kamu berdoa, kamu minta firman. Tuhan, ini harus bagaimana? Tuhan, kau maunya apa? Dalam apa? Dalam segala hal. Karena kalau tidak pakai itu, kamu berarti berdasarkan apa? Pikiranmu sendiri. Pertimbanganmu sendiri. Harus kemana? Ya. Semester 2 mau pelayanan weekend semester depan. Berdoa. Tanya. Tuhan, kau mau kemana? Kau mau aku kemana? Kau ada di mana? Apapun, tanya, bergumul sampai dapat firman, sampai dia bilang, aku menjamin apapun. Kalau kamu belum dapat itu, ya kan? Kamu tidak punya dasar. Makanya kamu hanya bertindak terus berdasarkan apa yang natural. Ya. Begitu kamu dapat firman. Dan firman itu bilang apa? Kalau firman itu bilang, ya, pelayanan di kampung itu. Sekalipun di situ cuma ada anak sekolah minggu 3. Cuma ada nenek-nenek 2. Tapi kalau Tuhan bilang ke situ, pergi ke situ. Sedangkan kesempatan lain kamu ada di gereja yang besar,
yang semua fasilitasnya ada, semua itu. Tapi kalau Tuhan tidak bicara situ, jangan pergi ke situ. Gitu loh. Kalau Tuhan bilang ke kamu pergi ke kota besar, ke Jakarta, jangan sok berkorban untuk kamu pergi ke pedalaman. Pergi ke Jakarta, pergi ke kota besar, ikutin firman Tuhan. Itu dasarnya firman. Gitu loh. Sehingga kamu tidak pakai pertimbangan-pertimbangan. Nih, kayaknya bagus. Menurut cerita-cerita orang luar biasa. Rasa-rasa juga kayaknya. Itu yang terjadi dengan Lot. Karena dia lihat, disuruh memilih, dia tidak tanya Tuhan. Dia lihat apa? Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan. Karena pakai. Dia dengar kabar-kabar, oh di situ bagus, memang subur itu. Lembah itu tempat yang subur. Tempat tanah datar, tempat orang bisa nanam kebudayaan, pusat-pusat kebudayaan dunia itu lembah. Pasti ada sungai di situ. Ya, bukan gunung. Pusat-pusat peradaban itu. Ya, ternyata Sodom dan Gomora, tempat yang mendapat murka Tuhan. Meleset ya? Meleset. Kenapa? Karena hanya pakai pertimbangan yang natural. Hidupmu jangan hanya pakai pertimbangan yang natural. Untuk apapun. Memilih pasangan hidup apalagi. Pasti salah. Nabi aja mau mengurapi raja, bisa meleset kok. Karena dia pikir kakak-kakaknya Daud yang tentara, yang gagah, yang itulah yang cocok jadi raja. Sebab Tuhan tidak melihat yang kelihatan, yang di depan mata. Tuhan melihat hati yang tidak dilihat oleh manusia. Itu hidup supranatural. Tidak bisa hanya pakai pertimbangan manusia. Karena terbatas. Karena kamu tidak tahu sedalam-dalamnya orang itu seperti apa. Ikuti pertimbangannya Tuhan. Belajar sampai dapat firman. Kalau tidak dapat firman, kamu tidak dapat dasar. Dasar untuk percaya nggak ada. Gitu loh. Tapi kalau Tuhan bicara sama kamu, suruh pergi ke tempat itu, kamu bisa ngomong, Tuhan, aku nurut engkau loh. Dia bertanggung jawab penuh. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Kok kita berdoanya di tempat ini? Kok kita tidak sewa tempat yang bagus, yang menurut orang, kalau merintis, Pak, saya diomongin orang, Pak, saya tempat yang bagus, yang nyaman. Ada soundnya, ada itunya semua. Nanti orang-orang. Waktu ditawarin tempat ini, bukan di sini sebenarnya, ya kan? Yang ditawarkan di situ loh, di dapur. Waktu kami kebaktian di rumah, di kos Kak Debi. Tapi tadinya di atas, di lantai 2 itu. Tapi minggu kedua sudah disuruh pindah ke bawah. Ya ini lebih luas. Tapi saya berdoa, Tuhan, dasarnya apa? Dasarnya apa? Sampai saya lupa minggu keberapa, pokoknya sebelum pindah. Dia bicara waktu saya parkir mobil di depan, mau masuk kosnya Kak Debi. Pindah. Oke Tuhan, pindah. Baru ngomong. Dan setelah ngomong itu, ternyata tempat ini bersihkan. Jadi nggak jadi seperti ini. Nanti lihat tuh videonya Kak Debi. Saya kalau baru lihat itu baru sadar juga. Dulu kayak gitu ya. Gitu. Iya. Minta itu. Ini pintu masih dibuka semua. Itu depan terbuka semua. Ya masih ada meja besar itu kita nyingkirin baru kapan? Hah? Lemari di situ, sini masih ada meja bulat di situ, sofa di pojok situ, semuanya. Yang tadinya penuh, ya kan? Dulu nih. Yang lain, Kak Nathan, Kak Pepi, Kak Klo, semua yang lain. Doa cuma di tengah sini aja, barang-barangnya disingkir-singkirin, pakai tikar, gitu-gitu, berapa bulan. Dan setelah itu, oh iya, dulu ada ruangannya, kerangkanya di depan sini, itu ruang Maha Kudus itu pertama kali masih ada fotonya, ya kan? Itu. Dan setelah beberapa bulan, ada di hati saya. Kenapa enggak sewa tempat itu ya? Saya lihat satu gereja, kebaktiannya cuma pagi, tempatnya bagus, oke. Kenapa enggak di situ ya? Saya mulai tanya, emangnya boleh nggak disewa? Pakai gini-gini, gitu-gitu semua. Terus Roh Kudus ngomong gini, kamu pindah ke situ dasarnya apa? Oh iya Tuhan, enggak ada dasarnya. Meskipun tempat itu lebih bagus, tempat itu lebih dekat kota, tempat itu lebih nyaman, dan mereka memang bisa kok, boleh kok pinjam dengan itu semua. Gitu.
Dan orang-orang juga bisa memberi peti maaf. Tapi nggak ada dasarnya. Maksudnya bukan dasar ini. Dasar yang dari Tuhan. Gitu loh. Dasar yang dari Tuhan apa? Gitu. Harus ada dasar yang dari Tuhan untuk kamu melangkah, untuk kamu bergerak, untuk kamu mengambil keputusan dalam hidupmu. Kalau belum dapat, cari, tunggu, minta, teriak. Itu sebenarnya. Jangan berani melangkah sama seperti Musa berkata begitu. Tuhan, kalau engkau tidak jalan bersama dengan kami, kalau engkau tidak jalan di depan kami tidak mau jalan. Harus engkau Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak bicara, aku tetap di sini. Itu aja. Apa yang membuat ya kan, kamu ada di tempat ini hari ini? Kamu harus dapat dari Tuhan. Saya ada di tempat ini hari ini karena saya dapat dari Tuhan. Tuhan bilang berdiri buat kota Salatiga, nyembah buat mesbah buat kota Salatiga. Karena ada api sangat besar di atas kota Salatiga mau diturunkan. Dan itu cari landasan. Landasan itu berarti orang yang mau berkata ya, yang sepakat, yang mau percaya di dalam rohnya apa yang Tuhan bilang. Itu orang-orang muda akan datang. Api ini semua terjadi. Saya percaya apa yang Tuhan katakan. Itu loh. Ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dasarnya harus iman. Dasarnya harus percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dasarnya apa? Iman. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak sulung jangan menyentuh mereka. Loh, akan ada orang membunuh mati ini semua? Dasarnya apa? Kok dia cuma ngolesin darah di ambang pintu? Iman, percaya. Tuhan bilang apa? Kalau kamu ngolesin darah, nggak akan mati. Itu kan terjadi ketika pandemi kemarin. Buat yang sudah ada, nggak ada sisanya. 2020, Tuhan ngomong yang penting, daya tahan tubuh. Ya kan? Kita dapat madu tuh dikirimin. Bukan madunya, tapi percaya bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan tidak akan terkena, ya kan? Dasarnya itu. Penyakit kok, kematian kok. Takut sama darah binatang di ambang pintu kan nggak masuk akal, gitu loh. Dasarnya apa? Itu loh. Percaya. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Loh. Lautnya sama loh. Tapi mereka bisa lewat. Karena iman. Orang Mesir nggak pakai iman. Tenggelam. Jadi yang kamu lewati bukan berarti kamu tidak melewati kesulitan, pergumulan, tantangan. Tapi kamu bisa melewati itu karena iman. Orang lain tidak bisa melewati itu karena tidak pakai iman. Bukan kamu dijauhkan dari semua itu, bukan. Kamu akan bisa melewati itu karena iman. Maksudnya apa? Maksudnya yang terjadi waktu itu ada tulah, ya kan? Tulah itu kan hukuman. Hukuman buat siapa sih? Buat orang yang tidak percaya. Orang Israel tidak mengalami loh. Ya dong, belalang, lalat, gelap, hujan es, apalagi katak, ya kan? Apalagi ya, sampar, gelap gulita sudah, itu, ya kan? Terjadi, tapi tidak terjadi di tempat mereka, gitu loh. Karena iman, ayat 30.
Maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari. Apa coba dasarnya? Ya kan? Bahwa tembok itu akan runtuh setelah dikelilingi 7 hari. 6 hari diam-diam lagi. Hari ke-7 bersorak. Apakah sorakan meruntuhkan tembok? Tidak. Iman, percaya, ketaatan kepada firman Tuhan. Ya tapi kalau disuruh bersorak, kemudian dia malah nyanyi, ya nggak runtuh. Nah kenapa sekarang kita bersorak? Ya karena Tuhan menyuruh bersorak. Nanti kalau dia bilang diam, ya kita akan diam aja 1 jam di sini, nggak masalah. Yang kita lakukan ada dasarnya. Beberapa bulan yang lalu Tuhan bilang, jadi imam, menghadap, jadi imam. Saya udah dapat sesuatu nih, tinggal nunggu waktunya. Akan ganti nih, tidak seperti ini. Nggak tahu maksudnya bentuknya kayak gitu, tapi ada satu kebenaran, tapi belum. Ya udah, saya tunggu. Gitu ya. Dasarnya apa? Tuhan ngomong. Gitu. Makanya saya ngomong yang lalu. Kalau Tuhan nanti tiba-tiba bilang, stop, sekarang pelayanan lansia. Akan ganti nih youth revival jadi lansia revival. Gitu. Elderly revival. Gitu ya. Gitu. Karena dasarnya perkataan Tuhan. Kamu pelayanan youth karena keren, karena itu. Karena iman. Percaya bahwa Tuhan ngomong begitu. Itu aja. Ada dasarnya. Gitu loh. Dan untuk dapat dasarnya ini kamu harus minta, cari, ketuk. Gitu loh. Sampai dapat. Kalau nggak dapat, jangan melangkah. Jangan bergerak. Jangan bertindak. Jangan pergi. Sampai dapat. Nah kalau dapat itu sekalipun seluruh dunia ngomong, kamu bodoh, kamu nggak mikir, kamu nggak berpikir panjang, kamu apapun, kamu akan tetap tinggal di situ karena kamu punya dasar. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama dengan orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yifta, Daud, Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, luput dari mata pedang, beroleh kekuatan dalam kelemahan, menjadi kuat dalam peperangan, memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Kenapa mereka bisa semua itu? Iman. Waktu orang sudah lihat kemenangan, nanti waktu orang lihat, oh ada anak muda 7.000 di kota kecil seperti Salatiga bisa punya gedung seperti ini, gitu. Orang baru akan percaya. Tapi kalau kamu percaya sekarang, waktu semua itu belum ada, itu iman. Gitu. Nanti waktu gedungnya sudah ada, anak-anaknya sudah ngumpul semua, orang kan datang dari berbagai kota di Indonesia ke Salatiga, ikut menyembah. Gitu. Kenapa? Ya gampang, kamu sudah lihat kok. Viral, tidak butuh iman. Ya dong. Wong sudah lihat gedung, sudah lihat anak muda jatuh cinta sama Tuhan, ada gini semua. Tidak butuh iman. Iman itu waktu kita nyembah di depan kamarnya Kak Debbie itu setiap hari Minggu dan memperkatakan anak-anak muda akan bangkit. Tuhan bilang bahkan begini. Tuhan bilang itu. Iman itu loh. Waktu tidak ada dasarnya menurut natural, ya kan? Ini dahsyat. Waktu mereka lihat singa dibungkam, musuh kalah, api dipadamkan, ya kan? Semuanya Simson sendirian pakai tangan kosong dengan rahang keledai bunuh 1.000 orang. Oh dahsyat. Gitu. Imannya itu loh, gitu loh. Itu dasarnya, gitu loh. Kalau Tuhan nggak ngomong, bunuh mereka. Kenapa kau pakainya rahang keledai? Ya, itu iman. Maksudnya Tuhan ngomong pakai itu aja. Dia kan bisa ngomong, Tuhan, apa nggak ada pedang-pedang, tombak atau apa? Nggak ada Tuhan, gitu. Gitu loh. Bukan. Kalau Tuhan bilang rahang keledai aja. Tolong ya, kakak-kakak yang holy ground, dasarnya iman. Tanya sama Tuhan. Waktu membagikan sesuatu, harus ngomong sesuatu, mimpin sesuatu di depan sini, iman.
Kalau Tuhan ngomong nyembah aja dari awal. Jangan, nggak perlu. Anak muda nanti kalau nggak seru, nggak ini, mereka nggak datang lagi. Itu ini. Tapi jangan bilang, oke, kita nyembah terus, mereka nggak perlu. Bukan, salah lagi. Dasarnya apa? Iman. Apa yang Tuhan bicara di manusia, rohmu. Bukan yang kamu lihat, gitu. Gitu ya. Kalau kamu bilang, ajari bersujud. Ajari masuk ke dalam. Bawa masuk. Deklarasi dengan kuat. Deklarasi. Gitu. Ya. Dasarnya apa? Makanya tugasmu, nanti yang dihitung Tuhan dari kamu itu bukan mimpinnya. Tapi apakah sebelum mimpin itu kamu tanya terus, Tuhan, kok maunya gimana? Nanti maunya gimana? Hari Minggu maunya gimana? Waktu nyampaikan firman kok maunya gimana? Itu loh. Bergumulmu sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan itu yang dihitung. Gitu. Ingat nih, saya suka ini. Tuhan tidak melihat hasil. Yang dilihat Tuhan bukan hasil, tapi sumber. Kalau Tuhan lihat hasil, Matius 7:21. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Dia menyampaikan pesan Tuhan buat orang. Orang tertolong nggak? Tertolong. Melakukan mujizat demi namamu. Waktu lakukan mujizat, orang imannya bangkit nggak? Bangkit. Menyembuhkan orang demi namamu. Orang dibebaskan kok dari penyakit dari itu semua. Bukan berarti kita tidak melakukan itu. Tapi sumbermu apa? Seringkali orang udah punya pengharapan, punya karunia. Sumbernya itu aja. Bukan Tuhan, bukan Roh Kudus. Sumbernya bukan dari Roh Kudus. Bukan dari Roh. Kamu organizer yang baik. Kamu bisa bikin acara yang menarik. Kamu coba kemas bikin acara supaya anak-anak muda datang dengan itu semua dan ini. Mungkin kamu bisa ngumpulin banyak orang. Tapi kalau sumbernya bukan Tuhan, nanti nggak dihitung. Nanti waktu kena ujian api dia nggak lewat. Makanya yang penting itu sumber. Sumbernya harus dari Tuhan. Sumbernya harus yang dari hatinya Tuhan. Sumbernya harus yang dari firman. Supaya yang muncul iman. Gitu. Nah perkataan-perkataan saya siapin dengan sini. Mana ada yang tanya, gimana menafsirkan dengan itu semua? Ya baik. Kalau kamu mau belajar menafsir firman, metode-metode ada. Kamu pelajari, kamu berlatih, kamu latih. Gitu. Tapi kalau kamu mau menyampaikan pesan Tuhan, isi hati Tuhan, itu kamu harus menunggu, tanya, Tuhan kau mau bicara apa? Apa pesanmu? Nanti yang dihitung Tuhan itu ketika kamu menunggu itu. Dan ketaatanmu menyampaikan apa yang dari Tuhan. Itu yang Tuhan perhitungan apa? Sumbernya lahir dari roh, apa cuma lahir dari jiwa? Apa tahu dari daging? Ya kan? Yang mau. Roh, ulang-ulang saja terus. Jiwa, tubuh. Dari tubuh kamu bisa keluar suara. Kamu bisa jadi speaker, pembicara. Ngomongnya menarik, semuanya. Dari jiwa kamu bisa jadi preacher, pengkhotbah yang baik. Dia belajar homiletika, ini khotbah tekstual, khotbah topikal, ya kan, ekspositori. Dia belajar semua itu. Ya, khotbah yang baik itu harus ada ilustrasi, karena ilustrasi itu seperti jendela. Kalau nggak ada jendelanya, pengap ruangannya. Gitu. Mungkin waktu itu dibuat belum ada AC, ya kan, gitu. Jadi, tapi kalau kebanyakan jendela, anginnya terlalu banyak, masuk angin. Jadi ilustrasi tidak boleh terlalu banyak. Itu kalau belajar khotbah dulu. Harus ada kalimat kunci supaya orang ingat apa pesannya. Tapi kalau dari roh, itu namanya messenger. Apa messenger? Pembawa. Waktu Yoab menyuruh seorang perempuan untuk menghadap kepada Daud terkait dengan Absalom, karena Absalom bilang aku mau balik kepada istana tapi aku nggak dipanggil-panggil. Yoab menyuruh seorang perempuan dan bahasanya gini, Yoab menaruh perkataannya di mulut perempuan itu. Perempuan itu pembawa pesannya Yoab. Jadi dia ngomong kepada Daud apa yang dikatakan Yoab kepada dia. Persis, tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu namanya messenger. Kalau kamu khotbah, kamu siapin, ya baik sih. Daripada kamu maki-maki dan ini semua, tapi kamu masih ngomong dari dirimu sendiri. Sekalipun yang kamu ngomongin firman. Tapi itu bukan pesan Tuhan.
Itu dari perkataanmu sendiri, bukan dari mulutnya Tuhan. Dari mulutnya Tuhan dititipkan ke mulutmu, sama seperti Yoab menitipkan ke mulut perempuan itu namanya pembawa pesan. Kamu pilih mau jadi yang mana. Loh, pembawa pesan tidak harus khotbah. Kanatan kalau bekerja, kamu harus tanya sama Roh Kudus. Waktu kamu harus ngomong ini ke orang di bawah, ke rekan kerja, dan ke orang di atas, cara ngomongnya gimana Tuhan? Yang diomongin apa Tuhan? Jangan kamu pikir, oh kalau aku ngomong gini, ini akan baik. Kalau gitu, jangan. Kamu tanya Tuhan. Sehingga di situ kamu juga jadi pembawa pesan. Itu yang berbeda. Gitu loh. Nanti ketika menghadapi ini, Tuhan ini ada kasus ini, ada persoalan ini, ada kayak gini. Ini gimana? Harus ngomong apa? Ya, 1, 2. Cara ngomongnya Tuhan. Itu harus berbeda. Ya. Harus ngomong apa? Dan cara ngomongnya gimana? Nathan harus menegur Daud. Terkait dengan Daud berzinah dengan istri Uria. Tapi kalau dia datang kepada Daud, tidak tanya Tuhan cara ngomong. Daud, kamu pezinah ya, ngambil istri orang, bunuh orang itu. Dibunuh Nathan. Tapi dia ngomong gimana? Tuanku, ada orang cuman punya domba 1, dibawa tidur, dikelonin, anak domba kesayangannya. Ada orang kaya, mau punya tamu. Anak domba tetangganya yang miskin diambil sama itu semua. Dipotong, nggak motong domba sendiri. Siapa itu? Harus mati dia. Engkau. Pesannya Tuhan kan supaya bertobat kan. Cara menyampaikannya kamu harus tanya. Kemarin ada yang tanya, demo-demo seperti ini gimana? Yang disuarakan mungkin betul. Cara menyampaikannya belum tentu betul. Saya lihat video-video macam-macam di posting. Maki-makiannya, kata-kata umpatannya jauh lebih kasar sebenarnya daripada itu semua. Apakah seperti itu? Oh, kita kan di ini semua belum tentu tuh ngerti juga. Benar. Ada enggak orang-orang lain yang juga lewat jalur-jalur yang lain sedang berjuang ya? Saya coba WA beberapa teman yang aktivis HAM. Ternyata mereka juga ditemui pendapatnya di koalisi masyarakat sipil. Saya di gunung berdoa, bukan berarti saya tidak lihat apa yang terjadi di Indonesia dan di mana-mana. Karena Tuhan beri panggilan pada saya untuk berdiri buat Indonesia. Gitu. Sampai satu kali beberapa waktu yang lalu saya di Jakarta ketemu orang nanya gini, dia ngomong tentang satu area industri yang ini semua, tempat ini yang dikembangkan. Saya bilang, saya ngomong gini. Loh, Pak Roni ternyata tahu juga ya, ngikutin ini, dia ceritain. Loh, Bapak itu update sekali ya, yang nggak harus saya ceritakan kan, gitu. Tapi saya ngikutin perkembangan ini semua, apa yang terjadi dengan ini. Apa sih ini? Dan ngikutin nggak? Undang-undang TNI yang baru disahkan kemarin, nanti akan mengikuti undang-undang Polri, undang-undang kejaksaan dan yang lain. Perubahan-perubahan yang terjadi, negeri kita ke arah mana? Dari sisi Tuhan seperti apa? Dari sisi demokrasi seperti apa? Yang seperti ini, gitu loh. Gitu ya. Saya bergumul panjang dengan itu. Kenapa? Orang yang sudah lihat surga, sudah, nanti ke situ, nanti lain lagi. Di politik ada 2 spektrum. Kanan kiri paling tidak gitu ya, yang lebih cenderung kepada orang-orang kaya dan lebih cenderung kepada orang banyak gitu. Yang ke kiri itu mulai dari yang sosialis sampai yang komunis paling ujung, yang kanan ini sampai ke yang liberal yang situ. Kita yang mana? Kalau kamu sudah lihat surga, dua-duanya tidak ideal. Di dunia ini seperti berimbang gitu. Ada satu kali mereka terlalu berlebihan ke sana. Kalau kamu ngikutin Tuhan, kadang kamu harus ke situ. Kalanya terlalu di sana. Nah, kalau kamu ngikutin ideologi, ngikutin dunia, kamu akan matok, saya harus di situ. Tidak tentu. Gitu loh. Ngikutin Roh Tuhan ada kalanya enggak gitu. Tidak waktunya untuk ngomong itu. Tapi itu penting gitu loh. Ngerti nggak? Gitu. Kamu lihat di rak buku saya ada isu-isu tentang Papua, tentang politik global, tentang apa sampai gitu. Kalau saya ngomong tentang hal yang di roh, karena Tuhan nyuruh ngomong ini, bukan nyuruh saya ngomong politik. Saya nurut aja. Kenapa? Karena ternyata orang-orang ini, apa kata Ibrani tadi? Menaklukkan kerajaan-kerajaan, ya kan? Menutup mulut singa, luput dari pedang, boleh kekuatan dalam, menjadi kuat dalam peperangan, memukul mundur. Loh, ini kan nyata. Kalau orang lihat perang menang, orang kan tanya, kok bisa menang? Ya kan? Dasarnya apa? Iman. Ketawa dia. Kalau belum menang, tapi begitu menang, kesempatan bersaksi. Gitu loh. Terus sekarang saya cerita ke orang-orang, akan terjadi sesuatu. Orang-orang muda akan dibangkitkan Tuhan. Mereka ketawa, mana? Orang-orang muda, mana? Gitu.
Waktu mereka lihat 3.000 nanti mereka sudah berubah. Pak, boleh datang sini ajari kami bagaimana membangkitkan orang-orang muda gini-gini. Ya. Dasarnya apa Pak? Iman. Ya. Bagaimana cara mendekati orang-orang muda? Tidak ada. Ikuti kata Tuhan. Itu. Ya, saya sempat ngomong kemarin dengan beberapa kakak, tapi saya ngomong sama kalian. Gini loh. Yang lain bilang ini, oh harus begini. Generasi Z itu tidak boleh kalau kita ngomong terlalu panjang. Nggak bisa kalau kita ngomong terlalu keras. Mereka tuh tidak terbiasa begitu. Memang rapuh. Jadi harus lebih dirangkul, diberi yang itu semua. Kamu tanya Tuhan, mau aku cara ngomongnya gimana? Tuhan bilang, ngomong yang keras, Tegur, ikuti. Jangan ngomong, mau kita didik mereka keras. Jangan. Gitu. Jadi ikuti Tuhan, tanya. Cara mendekatinya gimana? Harus ngomong gimana? Jangan berdasarkan ini. Betul. Ya, jangan. Nah. Loh, kalau kita berdasarkan ini, nggak kita bikin di sinilah. Mana LED-nya? Mana lighting-nya? Mana asapnya? Nggak ada. Tidak memenuhi syarat untuk pelayanan youth. Dulu bahkan ada yang ngomong lewat salah satu kakak, oh Kos nih gimana? Mau pelayanan youth kok lagunya worship semua? Terserah Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita berdiam diri menantikan Tuhan, kita juga akan diam tanpa musik apapun, nunggu di sini 1 jam. Gak peduli. Karena kita hosting the presence. Kalau kamu visinya menyenangkan audiens, ya lain, gitu ya. Gitu. Ikuti aja apa yang dari Tuhan. Gitu loh. Orang nanti nggak akan itu, bukan kita kok. Tuhan kok. Gitu loh. Ya. Sebenarnya tadi yang di hati di situ, keluarnya lain. Gitu. Saya mau ngomong tentang gereja di Laodikia dari kitab Wahyu. Ya, nanti lain kali, tapi saya ngomongin aja. Baca dulu, penutup. Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 14. Ya, gereja Laodikia ini gereja paling kaya, jemaat paling kaya dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Oh, sebentar, ini terjemahan literal nanti beda. Ayat 14. Ya. Baca ya, sama-sama 14 sampai 16 saja. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari kami, saksi setia. Permulaan dari ciptaan. Aku tahu segala engkau tidak dingin dan tidak. Jadikanlah engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas. Aku akan Banyak orang takut untuk bersikap, bertindak. Kita bukan jadi, oh saya harus gini, saya harus keras, bukan. Sikapmu berdasarkan apa yang Tuhan bilang. Waktu Tuhan bilang sesuatu kepadamu, kamu bersikap seperti yang Tuhan bilang. Itu dingin atau panas. Kalau enggak, suam-suam itu nyaman. Orang kan senang, ya kan? Gini, kamu pilih mana, kebaikan atau kebenaran? Orang lebih suka kebaikan. Kebaikan itu gimana? Kakak, terima kasih ya. Kalian sudah luar biasa. Masuk ke sekolah-sekolah setiap hari. Kadang setiap hari ke beberapa sekolah dari pagi sampai siang. Enggak dikasih bayaran apa-apa. Wah, luar biasa itu. Mulia. Upahmu besar di surga. Baik. Tapi kalau kamu kebenaran, meskipun sudah melakukan itu, ada yang enggak tepat. Kamu masih di sini belum sepenuh hati itu. Yang di situ kan masih ragu-ragu. Orang lebih senang mana? Kebaikan. Iya ya. Thank you. Wah, diapresiasi, dipuji. Kamu lihat di banyak pelayanan sekarang yang diutamakan adalah kebaikan. Volunteer, dikasih apresiasi, dikasih tepuk tangan gitu. Terima kasih. Dulu nggak ada tuh pelayanan. Hamba tidak berguna yang melakukan apa yang diperintahkan tuannya setelah pelayanan. Jangan tunggu ucapan terima kasih, apresiasi. Jadi kamu harus dingin atau panas. Maksudnya apa? Ya berdampak itu. Waktu kamu dingin, yang lain juga bisa ikut dingin, seger. Waktu kamu panas, yang lain ikut berasa. Itu apa? Waktu kamu firm dengan apa yang Tuhan katakan dan kamu bertindak berdasarkan itu, pasti ada sesuatu. Tapi kalau kamu enggak ngikutin aja, oh ya, semua orang juga gitu. Janganlah, kita semua orang juga begitu. Itu yang disebut suam-suam, stagnan.
Kalau udah panas, jadi hangat, lama-lama bukan dingin dia, normal kan suhunya kan, netral kan. Dia bisa memberi pengaruh nggak? Kalau es batu kamu masukin ke air biasa, dia jadi air es. Air panas kamu masukin, ya panas mendidih. Tapi kalau suam-suam nyaman untuk mandi. Tapi tidak memberi perubahan apa-apa, tidak memberi dampak apa-apa. Nah kalau kamu tidak punya firman, tidak punya dasar, nggak mungkin. Tadi saya sempat cek arti kata fanatik. Orang kan bilang, udah jadi orang Kristen, jangan terlalu fanatik. Tahu arti kata fanatik? Filled with or expressing excessive zeal. Dipenuhi atau mengekspresikan semangat yang meluap-luap. Kamu pengen jadi orang biasa aja. Orang ketemu kamu gak ada perubahan. Gak ada bedanya. Ya dong. Oh iya. Anggota LGBT. Iyalah kita temenin itu. Temu orang mabuk. Iyalah jangan ini lagi. Hidup itu. Enggak. Kamu tanya Tuhan. Waktu Tuhan bilang tegur dengan keras. Tegur dengan keras. Waktu bilang Tuhan temani dia. Temani. Bukan berdasarkan pertimbanganmu sendiri. Berdasarkan apa kata Tuhan. Dan orang bisa rasakan itu. Bagaimana kamu beda. Gitu. Ya, orang bilang fanatik, orang bilang terlalu berlebihan dengan itu. Enggak. Filled with or expressing excessive zeal. Ya. Jadi dia punya tujuan yang jelas karena itu dia penuh semangat, penuh gairah dan bahkan itu sampai meluap keluar orang bisa merasakan apa yang dalam dirinya. Orang bisa merasakan nggak dalam dirimu? Atau orang ketemu kamu ya malah ikut hanyut jadi biasa-biasa. Itu. Apa yang di dalam dirimu? Sampai ada satu orang di Jakarta bisa ngomong. Pertama kan dia komplain. Pak Roni kalau diajak ngomong gitu-gitu, kayaknya dia udah 1 kali, 2 kali udah gak tertarik. Orang ini yang ngomong bukan saya. Kamu ngomong sama dia tentang pergumulan-pergumulanmu. Jangan ngomong sama Pak Roni tentang revival, nanti dia pasti bersemangat. Ya. Nah gitu. Ya kamu, di hatimu apa? Di hatimu ini apa? Itu. Ada sesuatu nggak yang kamu rindukan, yang orang sampai bisa rasakan, orang ini cuma mau itu, nggak mau yang lain. Jiwa-jiwa, sampai orang kalau dekat kamu nggak bisa tahan untuk tidak menangisi jiwa-jiwa, nggak bisa tahan untuk tidak ikut bergerak ke jiwa-jiwa. Mempunyai hati apa? Penyembahan. Sampai orang dekat kamu ngomong itu, pasti dia akan merasa bahwa, aku harus berlutut sekarang nih, nyembah. Ketulusan, sampai orang ketidakmurniannya ketika dekat kamu dia akan terbongkar semuanya. Aku ternyata munafik ya, masih banyak hal yang begini. Kekudusan, sampai orang di dekat kamu, ya kan? Apa? Gitu loh, ya kan? Yang dari Tuhan di hidupmu ini apa? Kamu punya keintiman, sampai orang dekat kamu dia akan malu sepertinya dia jauh dari Tuhan dengan itu semua. Itu. Ya caranya kamu harus seperti tadi, kejar, ada di situ terus dengan itu. Gitu loh. Percaya apa yang Tuhan, nuruti apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan bilang dengan kamu, A, lakukan aja A. Saya cuma doa. Jangan kalah. Sampai orang bertanya, Pak, ajari kami berdoa. Ajari kami membangun pasukan doa. Ajari kami. Ini semua. Lakukan aja. Ada orang sampai bisa ngomong begini, nyindir. Oh iya Pak Roni dulu dari seminar ke seminar, dari konferensi. Sekarang dia dari misbah ke misbah. Padahal orang itu sebenarnya mau ngecek. Tapi dalam hati saya gini, iya, amin, amin. Saya sempat ngomong nanggapi satu orang, dia bilang, oh Bapak terlalu rohani, itu bukan, dan gini-gini. Loh, rohani itu gak ada terlalu, gak apa-apa. Saya dikenal sebagai orang yang sini. Apa yang kamu lakukan dengan sungguh-sungguh sampai itu berubah? 2018 saya dijadwal ngisi retreat sinode workshop, judulnya Injil diberitakan bagi orang miskin. Karena waktu itu Pak Adi kalau dengar kata oikos, yang dia ingat adalah pelayanan buat orang miskin. Kemarin beliau tanya, nanti kalau saya jadwal Anda ngisi workshop retreat sinode, judulnya apa? Pelayanan dalam roh. Sampai orang itu nangkep, kamu ya memang di situ. Itu loh. Kalau kamu penyembah, nyembah. Sampai orang ini penyembah. Kalau kamu perang, perang. Sampai orang,
Kalau perang manggil dia, minta tolong ajari dia. Oh dia nih perang, gitu. Kamu kadang punya satu hal kecil aja, kesetiaan. Tolong bicara tentang kesetiaan. Oh, Mami Aning apa? Iman. Ya, panggil. Dia lakukan dari SD. Panggil terus sampai hari ini. Itu. Mungkin kamu cuma punya satu jurus. Tapi itu orang dekat kamu langsung, iya bisa ya dipanggil. Oh iya jadi ya dipanggil. Itu. Tanya sama Tuhan. Apa? Dan itu jadi dasar bergerak. Nanti semakin lama, semakin spesifik. Semakin lama, semakin tajam. Semakin lama, semakin terang. Terus. Gitu. Ya. Terus. Gitu. Jangan berhenti. 2 bulan berhenti. Manggil belum datang 2 bulan berhenti. Gitu. Kamu dapat dulu Tuhan. Kau mau aku gimana? Perkatakan terus. Deklarasi terus. Nyembah terus. Gitu aja. Terus itu masalahnya. Ya. Mari kita berdoa.